sehat selalu, di mana sini saya akan menyampaikan beberapa hal atau pemeriksaan dengan metode cross cylinder pada presbiopia. Nah, ini yang kita gunakan seperti biasa rekan-rekan optometris. Setelah melakukan pemeriksaan refraksi jauh, kita akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan adisi. Biasanya kita menanyakan usia. Nah, untuk meng-cross-check atau mengetahui lebih teknis, sebaiknya kita menggunakan secara pemeriksaan cross cylinder dinamis, pemeriksaan dekatnya. Ya, di sini dengan syarat cross cylinder yang digunakan adalah cross cylinder minus 050, plus minus 050. Yang harus kita lakukan setelah mendapat hasil refraksi jauh, maka kita melakukan pemeriksaan dekat secara monokular. Nah, kita meletakkan, jadi nanti ya, karena kita harus lakukan secara monokular, ya, yang nanti mata yang kiri, ya, kita awali dengan mata kanan, yang kirinya tetap kita seperti biasa, ditutup dengan occluder, kemudian meletakkan silinder, ya, CC-nya tanda merah di 90. Jadi ini adalah persyaratan pertama. Setelah itu pasien membaca. Nah, di sini objeknya yang kita berikan bukan reading chart, ya, bukan kartu baca sendiri, tapi kita menggunakan cross grid. Nah, kebetulan kita ada cross grid yang biasanya menempel di bagian proroptor atau ada yang tersedia sendiri. Nah, ini saya mengambil dari yang proroptor. Nah, objeknya adalah cross grid ini. Nah, bagi mereka yang mengalami atau yang sudah presbiopi akan melihat garis cross grid ini horizontal akan lebih hitam dibandingkan posisi yang vertikal sebelum diberikan CC. Ya, biasanya dia sebelum CC, orang-orang mereka yang ya setelah kita berikan CC, maka di sini ternyata pasien akan mengatakan horizontal lebih hitam daripada vertikal. Nah, nanti ya setelah kita ketahui kalau dia mengatakan horizontal lebih hitam, maka kita menambahkan lensa koreksi plus. Atau jika dia mengatakan vertikal yang lebih hitam, kita memberikan koreksi minus. Nah, kalau yang presbiopia atau mereka yang belum presbiopia, biasanya dia akan mengatakan sama hitam, yang belum mengalami atau tidak mengalami kelainan di jarak dekatnya, ya. Dia akan menyampaikan sama hitam. Nah, ini untuk yang presbiop akan, ya, setelah diberikan CC, maka horizontal akan lebih hitam dibandingkan vertikal. Nah, itulah metode di dalam penggunaan cross cylinder dinamis untuk pemeriksaan adisi. Setelah kita melakukan anamnesa, maka kita akan melakukan pemeriksaan refraksi subjektif awal untuk pemeriksaan jauhnya. Nah, setelah kita masukkan, pasien untuk melihat atau membaca ke ototip pada jarak 6 meter ini, bisa dibaca sampai baris ke berapa, Pak? 8. Baris ke 8 bisa disebutkan hurufnya? D, E, F, O, P, T, E, C. Iya, ya, kita untuk membuktikan apakah benar dia emetrop, ya, kita menambahkan lensa plus. Lebih jelas, lebih buram? Buram. Lebih buram, ya. Dengan penambahan plus dia lebih buram. Kemudian kita udah jelas, berarti kita akan coba dengan menggunakan penambahan lensa minus. Lebih jelas, lebih kecil hurufnya? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil hurufnya, ya. Berarti di sini bukan dia merangsang akomodasi. Nah, disinilah kita akan ketahui bagaimana dengan kita plus tadi, kita tambahkan dengan minus tadi, kita tambah plus. Terang ini, ya. Nah, disinilah pasien kita menyatakan pasien sini adalah emetropia. Ya, mata kanannya normal atau visus 6/6. Untuk yang mata kirinya? Sama. Bisa sampai baris 8-nya, sama, ya. Nah, ini pasien kondisi adalah emetropia jauhnya. Ya, pada saat ini kita akan mulai setelah melakukan pemeriksaan refraksi jauh dan keadaannya adalah emetrop, maka kita akan tes melakukan pemeriksaan dekat atau menentukan adisi bacanya. Nah, metode yang kita akan gunakan adalah menggunakan cross cylinder. Nah, ini kita akan melakukan secara monokular dan objek yang digunakan dalam tes dengan menggunakan CC ini adalah cross grid. Nah, cross grid ini nanti yang pasien akan lihat. Nanti dia akan melihat dari garis ini dan pasien akan menyampaikan mana yang lebih jelas. Jika nanti yang horizontal lebih jelas, berarti pasien ini mengalami presbiopi
sehingga kita harus memberikan lensa koreksi plus. Tapi jika mana nanti yang lebih jelas adalah vertikal, maka kita akan memberikan nilai minus. Nah, biasanya mereka yang belum presbiopia saat melihat dekat itu akan melihat sama hitam. Oke, ya, ini adalah objek yang akan dilihat, kita berikan kepada pasien. Nah, ini jaraknya adalah jarak baca kerja kita sekitar 33 sampai 40 cm. Kemudian cross cylindernya 0,50. Nah, ini cross cylinder ini sudah statis, kita letakkan di mana tanda minusnya ini atau tanda merah ini di posisi vertikal. Ya. Nah, di saat posisi vertikal, pasien akan melihat kepada objek. Oke, kita tanyakan pada pasien mana yang lebih hitam. Ya, pasien mengatakan yang hitam adalah yang horizontal. Ya, maka tadi saya katakan kita akan memberikan lensa plus. Ya. Nah, lensa plus yang pertama saya akan berikan ya adalah plus 1. Misalnya, ya, kita bisa bertahap plus 1. Nah, kita akan tanyakan pasien lagi. Garis mana yang masih lebih hitam? Horizontal. Masih horizontal. Berarti kita harus menambahkan lagi. Tadi plus 1, ya kita bertahap saja. Kita tambahkan, ini kita ganti dengan plus 125. Ya, boleh kita bertahap. Nah, ini kita tanyakan lagi. Masih horizontal. Berarti kita tambahkan plus lagi. Ya. Kita tambahkan lagi plusnya. Tadi 125, sekarang kita memberikan yang 150. Nah, ini kita letakkan lagi. Horizontal tambah jelas. Horizontal? Tambah jelas. Masih lebih jelas ya. Masih lebih jelas, maka kita harus tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi menjadi 175. Udah hampir sama? Sama ini. Sama ya. Nah, pasien mengatakan, ya, kalian setelah melihat garis horizontal dan vertikal sama hitam. Nah, jika kita tambahkan lagi, ya, andai kata kita tambahkan lagi dengan plus 025, tadi ini plus 175, maka saya coba tambahkan. Mana yang lebih hitam? Vertikal ya. Nah, berarti kalau dia vertikal yang lebih hitam, kita harus kurangi. Inilah nilai adisinya atau nilai dekat dari koreksi jauh. Jadi untuk pasien ini membutuhkan plus 175 mata yang kanan. Ya, nah inilah untuk mata yang kanan. Kemudian kita melakukan sebelah kirinya, karena kita akan lakukan secara monokular ya, satu-satu. Ini kita tutup. Ya. Sama halnya tindakan kita letakkan di posisi 90 tanda merahnya. Oke. Nah, kemudian kita tanyakan pasien dengan hal yang sama, mana yang lebih hitam? Horizontal lebih hitam. Ya. Nah, kita coba. Nah, kemungkinan dia akan sama kiri dan kanan. Nah, ini kita mulai tetap dari plus 1 ya. Idealnya kita tetap mulai dari plus 1 walaupun bertahap. Nah, saya coba lagi dengan plus 1. Horizontal. Ya. Horizontal masih lebih hitam. Berarti kita tambahkan plusnya. Ya, kita ambil ganti dengan plus 125. Walaupun kita tadi sudah tahu mata yang kanan adalah plus 175. Ya. Nah, ini masih sama? Masih sama. Masih sama horizontalnya. 125 ya, kita bertahap. Kemudian kita letakkan juga 150. Masih sama? Ya. Masih sama horizontalnya. Horizontal tambah jelas. Tambah jelas ya, masih sama ya, ini hampir jelas ya. Nah, ini kita akan ambil dengan nilai yang sama. Sama jelas? Sama jelas. Sama jelas ya. Nah, coba kita tambahkan lagi dengan nilai plusnya, maka dia akan melihat vertikal lebih jelas. Ya. Iya, vertikalnya lebih jelas ya. Ada pusing. Ya, ada pusingnya, dia lebih jelas. Maka inilah ukuran yang sama. Ya, mata kiri dan mata kanan adisi yang sama. Jadi dia untuk adisi penglihatan ini, nah, sekarang terlihat sama hitam. Kita buka kedua mata. Nah, inilah hasil adisi yang kita gunakan. Jadi metode sesi ini adalah sangat
sederhana dan sangat mudah untuk kita perhatikan. Jadi kita hanya tinggal meletakkan tanda merah di 90, baru kita menambahkan lensa plusnya. Nah ini dia sama hitam. Tapi bila mana dia kita tambahkan ya, andai kata nih, kita tambahkan plus, pasti ada yang lebih hitam. Yang lebih hitam adalah vertikalnya. Nah sehingga kalau kita balik kembali kepada reading chart, ya, nah di sini dia akan bisa membaca sampai yang bawah, ya, bisa sampai sini 25, dua bawah juga bisa ya. Jadi adisi pasien ini adalah plus 175. Ya, demikianlah apa yang sudah saya sampaikan tadi atau kita perhatikan bersama-sama bagaimana kita menggunakan cross cylinder dinamis ya pada pemeriksaan adisi. Nah, ini akan memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk rekan refraksi optisi. Salam sehat selalu.